Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, sudah Jumat Zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah SWT atas kesempatan, kesehatan, serta kekuatan iman yang masih bersarang di dada kita. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan prestasi ibadah kita, prestasi iman kita sampai nyawa kita berpisah dengan badan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita mohon kiranya Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini kita masih berada di sekitar peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak salahnya kita membicarakan tentang ayat-ayat yang terkait dengan mencintai Allah dan mencintai Rasul. Pada kesempatan ini kita ambil surah An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'allaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Siapa yang mencintai Allah dan Rasul, maka mereka itulah nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang diberi oleh Allah kenikmatan berupa para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Itulah teman-teman yang terbaik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam ayat lain Allah juga mengatakan bahwa kalau mencintai Allah maka mesti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata beliau. Kita ingat sebuah hadis yang dimana yang diriwayatkan oleh dari Sulaiman bin Harb telah menyampaikan bahwa ada seorang sahabat yang beliau menangis bertemu Rasulullah. Dia pernah bertanya, mengucapkan pertanyaan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Hebat yang ditanyakan, kapan hari kiamat ya Rasul? Nah. Lalu Rasulullah tidak menjawab kapannya. Rasulullah mengembalikan pertanyaan, apa yang sudah kamu sediakan untuk menghadapi hari kiamat? Maka beliau menjawab, orang tadi bertanya, "Ya Rasulullah, tidak ada yang saya persiapkan. Hanya saja sesungguhnya saya mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam." Jadi dia dengan polos, tidak ada persediaan yang khusus hanya saja, kecuali tidak ada yang lebih cintaku kepada Allah dan Rasul. Maka Rasul menjawab sahabat tersebut bahwa engkau bersama orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai.
siapa orang yang paling dicintai, maka orang tersebut akan ikut mewarnai tingkah laku, amalan, perbuatan dan sebagainya. Rasulullah pernah memberikan isyarat bahwa almaru ala dini khalili. Seseorang itu biasanya akan mengikuti agama temannya, dengan siapa dia berteman akrab, dengan siapa dia berlama-lama, bercurhat dan sebagainya. Maka pengaruh orang tersebut ada kepada dia. Maka para sahabat kaum muslimin, mereka betul-betul beruntung dibanding dengan kita. Mereka melihat Rasulullah, menyaksikan Rasulullah, bercendagura dengan Rasulullah, sehingga tidaklah heran ada di antara mereka yang dijamin masuk surga Allah SWT. Subhanallah. Kaum muslimin dari mata Allah, dalam bacaan sholat kita selalu meminta ditunjukkan jalan yang lurus seperti orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yang kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang mustaqim, yang teguh pendirian, yang kokoh, seperti jalan kehidupan orang yang telah siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan hidup orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Para ulama menjelaskan siapakah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah terkait dengan penjelasan surah ini, yaitu minan nabiyyin, di antara mereka para nabi, was-siddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, para syuhada, dan orang-orang saleh. Kita pernah dirindui oleh Rasulullah dengan ucapan beliau kepada sahabat beliau, aku rindu kepada saudaraku. Rasulullah mengatakan kata saudaraku. Lalu para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, kami semua kan saudaramu. La, kata Rasul, antum ashabi, kalian semua ini sahabatku. Lalu ditanya, siapa saudara-saudara engkau itu ya Rasulullah? Mereka tidak bertemu dengan aku, beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita kaum muslimin termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah, dirindui. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi kita yakin, kita dengan penuh keimanan bahwa atiullah wa atiur rasul. Rasul itu merupakan uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita nanti bertemu. Wa man yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama. Siapa yang taat kepada Allah. Kalau begitu bisa kita simpulkan apa syaratnya kita dicintai oleh Allah dan Rasul. Pertama, taat kepada Allah. Cinta yang bisa menggiring kita ke pintu keselamatan di akhirat adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah. Kalau ada yang dicintai tapi mereka tidak taat kepada Allah, maka di ayat Allah katakan, jikalau bapakmu, saudaramu, anak-anakmu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul, maka tunggulah Allah akan membuat perhitungan. Maka dari itu kaum muslimin, cinta kita perlu kita posisikan paling utama adalah Allah dan Rasul, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Tapi kalau ada masih yang lain yang kita tempatkan di depan, berarti iman kita belum lagi sempurna. Seperti syahadat yang kita ikrarkan, asyhadu alla, aku berikrar tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, itu menjadi ucapan kebiasaan kita sampai nyawa kita berpisah dengan badan. Kata Rasulullah, dakhala jannah. Jadi tidak ada nama yang layak kita ucapkan ketika nyawa kita meninggalkan badan, kecuali sebagaimana Rasulullah memperintahkan, lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Bimbing calon jenazahmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita membiasakan
mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut, menyebut nama Allah dan Rasulnya. Dan kita juga rindu kaum muslimin berpelukan, bersalaman, bercengkrama dengan orang yang kita sebut namanya tiap hari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabirul basar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.